Di dalam bar Lapin yang akan menutup operasionalnya, para staf sedang beberes perlengkapan bar tersebut. Di sela-sela itu, si teman Ryu bersama bartender menanyakan jadwal Ryu nanti malam, karena besok merupakan hari libur. Yang dijawab oleh Ryu bahwa ia tak memiliki rencana untuk pergi kemana-mana. Spontan, ekspresi wajah Ryu seperti ketakutan akan reaksi temannya yang mencurigakan. Apa yang diinginkan dia dari Ryu? Sembari memulai chapter ini dengan judul The Magic of Cocktail. Di malam harinya, mereka berdua ternyata pergi ke sebuah klub bar. Yang ternyata teman Ryu ini memintanya untuk menemaninya bertemu dengan seorang hostess di bar itu, yang dikenal sebagai Roppongi Cinderella. Namanya adalah Akiko. Nah, si teman Ryu ini merasa Akiko ini kepicut olehnya. Bahkan menurut teman Ryu ini, seorang hostess yang sudah menyelesaikan tugasnya tepat tengah malam, mereka tidak akan menemani kliennya setelah bekerja, tak peduli siapapun mereka. Jadi, jika Ryu bisa meyakinkan seorang hostess di sana untuk menemaninya setelah tengah malam, itu artinya hostess itu menyimpan rasa kepadanya. Mendengar perkataan temannya itu, respon Ryu menjadi nano-nano. Mereka pun akhirnya sampai ke TKP, yang langsung disambut dengan Akiko dengan tampilan yang sangat amat manis. Tak pelak membuat si temannya Ryu ini mupeng kak karuan, sedangkan Ryu agak bergumam. Akhirnya mereka pun diarahkan ke table mereka. Tak hanya diarahkan, di table mereka pun juga ada hostess lain selain Akiko, yang bertanya tentang Ryu karena ia merupakan tamu baru di klub itu. Dijawab oleh temannya Ryu bahwa ia memohon untuk diajak, oleh karenanya mereka berdua datang. Padahal sih temannya ya yang ngajak ya. Hostess itu berkenalan dengan Ryu dengan nama Mika. Begitupun Ryu membalas perkenalannya juga. Di depan mereka terdapat satu gelas whisky yang mencoba diaduk oleh Mika. Tetapi saat Mika mengaduknya, ia ditegur oleh temannya Ryu ini karena cara mengaduknya salah. Karena akan berakibat rasa yang tidak enak pada whisky itu. Mbak Mika bertanya kepada Ryu mengapa hal itu bisa terjadi. Ketika hendak menjawab, perkataan Ryu diselak oleh temannya. Ryu pun akhirnya manut-manut aja. Si temannya Ryu menjelaskan bahwa ketika mengaduk whisky dan air dengan batang pengaduk, bagusnya digerakkan ke atas dan ke bawah. Hal itu karena kepadatan whisky dan air itu berbeda. Jika diaduk dengan cara memutar, maka whisky dan airnya tidak akan bercampur. Hal itu disebut chemistry problem. Mendengar penjelasan keren dari temannya Ryu, Akiko tampak takjub dan kita pun mengetahui nama dari temannya Ryu ini, yaitu kita panggil aja Mas Sugiyama. Setelah dipuji Akiko, Mas Sugiyama ini kelepek-kelepek. Minumannya juga diberikan kepada Akiko. Akiko menerimanya dan berterima kasih. Tetapi minuman Mas Sugiyama dibuang oleh Akiko. Waduh, itu kenapa dibuang? Di sisi lain, Mika cukup kecewa dengan tindakannya. Dengan misu-misu ala Elsie gitu kepada Ryu, bahkan Ryu agak canggung dan salah fokus malah. Mika bertanya apakah Ryu juga kesemsem sama Akiko, karena ia juga seorang mahasiswa yang pintar di kampusnya. Ryu menjawab tidak sama sekali. Ryu bahkan mengatakan bahwa ia tak menyukai perempuan yang merusak pot bunga dengan sebuah minuman. Hal itu membuat Akiko agak Masugi dan Mika tak mengerti apa yang dimaksud Ryu. Dan di saat yang sama, Akiko lupa belum memperkenalan dengan Ryu. Ryu sendiri mengenalkan dirinya, bahkan melabrak kelakuan Mbak Akiko ini kepada pot bunga tersebut. Karena hal itu, Akiko pun akhirnya pamit pergi, meninggalkan mereka, dan respon Masugi pun jadi lemes karena kejadian ini. Bahkan merasa nggak mood untuk bekerja kembali.
Beberapa hari kemudian di sebuah taman Hibiya, Ryu sedang berjalan santai membaca buku. Sampai ia tiba-tiba ditabrak sepeda yang kemudikan oleh perempuan. Saat mereka berdua bangkit dan menanyakan keadaan masing-masing, Ryu dikejutkan bahwa yang menabraknya adalah Mbak Akiko. Mbak Akiko sendiri mencoba mengalihkan wajahnya dan tidak sengaja mengetahui buku yang dibaca Ryu. Ryu sendiri kagum dengan pengetahuan Akiko tentang buku yang ia baca. Akiko sendiri membalas untuk tak meremehkan kemampuan para hostess. Karena nggak semua dari mereka itu bodoh atau modal cantik doang. Bahkan Akiko membalas menyindir Ryu kalau ia seorang bartender yang caper. Seketika Akiko melihat jam tangannya dan teringat bahwa ia sedang terburu-buru. Hanya saja lututnya terkilir yang membuat Ryu menyadari hal tersebut dan membantu Mbak Akiko pergi dengan sepedanya. Sepanjang jalan, Mbak Akiko masih saja menyalahkan Ryu karena tabrakan tadi. Ryu sendiri merespon balik menyalahkan Mbak Akiko yang ceroboh mengemudikan sepedanya karena ingin memotong jalan agar lebih cepat. Tak hanya itu, Ryu menanyakan mengapa kemarin Mbak Akiko tak memesan minuman non-alkohol, alih-alih ia malah tidak meminumnya. Mbak Akiko menjawab bahwa klien akan malu dan tidak akan minum minuman beralkohol juga. Lagi pula, bukan karena ia tak mau minum, tetapi memang literally ia memang bukan peminum. Hal itu membuat Ryu terkejut, bahwasanya seorang hostess biasanya terbiasa untuk minuman-minuman beralkohol. Lanjut beralih topik, Ryu menanyakan mengapa Mbak Akiko terburu-buru, padahal masih jam 10 pagi di hari Minggu. Mbak Akiko menjawab bahwa biasanya ia menjemput dia di tengah malam. Tetapi kemarin, Mbak Akiko telat menjemput yang akhirnya si dia menginap di sana. Ryu pun mulai bingung. Dilanjut oleh Mbak Akiko, jika ia telat lagi, maka Mbak Akiko tidak bisa meninggalkan dia lagi di sana. Ryu pun tambah bingung. Siapa yang dimaksud oleh Mbak Akiko? Mbak Akiko sendiri tak punya waktu menjelaskan dan meminta Ryu untuk ngebut. Padahal kecepatan sepeda yang dikemudi Ryu sudah di batas maksimal. Apalagi mereka berada di jalan turunan. Mbak Akiko beneran gak mau tahu pokoknya. Karena harus cepat, jika perlu Ryu disuruh buat terbang. Ada baik nih mbak-mbak. Mereka pun akhirnya sampai ke sebuah tempat penitipan anak bernama Kabocha. Dan kita semua mengetahui bahwa Mbak Akiko ini ternyata menitipkan anaknya di sana. Sebuah hal yang mengagetkan dari seorang Roppongi Cinderella seperti Mbak Akiko. Sambil berjalan pulang, Mbak Akiko menjelaskan alasannya ia tak minum minuman beralkohol. Karena ia akan merasa gagal menjadi seorang ibu jika saat ia menemui anaknya, sang anak mencium bau alkohol dari dirinya. Bahkan, ia berencana untuk resign dari pekerjaannya sebagai hostess jika sertifikat akuntannya sudah jadi. Sayangnya, ia harus bersabar hingga 1 tahun lagi. Ryu pun akhirnya mengerti, bahkan memuji usaha keras Mbak Akiko. Ia sendiri malah merendah dan merasa sosok aslinya sangatlah enggak banget. Mbak Akiko menambahkan bahwa Cinderella sendiri adalah penggalan kata dari Cinders dan Ella, yang berarti seorang gadis yang menutupi cinders atau bara api dan selalu kelelahan. Oleh karena itulah disebut Cinderella. Rasa pesimisme Mbak Akiko dikagetkan oleh sebuah kain yang menyentuh pipinya. Dan itu ternyata dari MC kita, sambil mengatakan bahwa itu tidak benar. Ryu berpikir bahwa Mbak Akiko ini adalah seorang Cinderella yang sangat kuat. Ini salah ini MC kita ini. Melihat usaha gombal dari Ryu, Mbak Akiko menjadi terharu. Tapi seketika itu pula, Mbak Akiko menolak kebaikan Ryu karena merasa perhatiannya sama halnya kayak tamu-tamu yang Mbak Akiko temani sebagai hostess.
Tak hanya itu, Mbak Akiko memperingati Ryu kalau ia tak perlu dikasihani. Ryu pun menolak perkataan Mbak Akiko bahwa kelakuan bartender tidak sama halnya dengan tamu-tamu yang dilayani hostess. Memang tidak semua cowok di dunia ini membosankan. Begitupun pula dengan bartender. Tidaklah mereka semua berkelakuan bodoh. Mbak Akiko merespon ofensif kepada Ryu, bahwasanya ia sebagai single mother mengetahui kelakuan semua pria, termasuk bartender seperti Ryu ini. Dan kembali, Mbak Akiko menyuruh Ryu untuk pergi meninggalkannya. Ryu pun memahami perasaan Mbak Akiko, yang memang tak akan mendengar perkataannya. Ryu pun menyarankan untuk tidak memanggil bartender sebagai barkeep atau pelayan bar. Mendengar itu, justru Mbak Akiko merasa bahwa di antara banyaknya seorang bartender yang pura-pura baik, ada satu bartender yang bahkan lebih buruk dari yang lainnya. MC kita pun terdiam, seakan-akan kebaikannya hanya kedok belaka. Kasian emang. Di malam hari setelahnya, di bar Lapin, Mbak Akiko ternyata datang dengan seorang tamu langganannya. Bukan langganan itu ya, bukan. Namanya Pak Yamamoto. Nah, Pak Yamamoto ini gak menyangka bahwa Mbak Akiko bakal mengajaknya ke bar sehabis office hour. Mbak Akiko sendiri, dengan suasana yang masih cuek, menyuruh Ryu untuk membuatkannya segelas minuman. Sebelum itu, Mbak Akiko izin untuk merapikan make up-nya. Setelah itu, Pak Yamamoto bisik-bisik kepada Ryu. Yang diketahui bahwa Pak Yamamoto lah yang mengajak Mbak Akiko untuk minum. Dan Mbak Akiko pun setuju. Dan nyatanya, si Pak Yamamoto menyuruh Ryu untuk membuat sebuah minuman yang ngebuat Mbak Akiko ini mabuk dan tidak bisa pergi ke tempat kerjanya. Ini kayaknya kita tahu nih arahnya kemana ya. Sialan. Mendengar permintaan itu, Ryu berjanji untuk membuat sebuah koktail yang terbaik untuk Mbak Akiko. Mendengar itu, Pak Yamamoto pun tampak senang. Woi Ryu, maksud lu tuh apa? Mau balas dendam nih? Di balik pintu, ternyata Mbak Akiko mendengar semua percakapan itu sambil ngedumel. Mbak Akiko pun kembali ke meja bar dengan harap-harap cemas dengan rencana mereka. Ryu sendiri memberikan disclaimer kepada Mbak Akiko jika ia tak menyukai koktailnya, Mbak Akiko boleh untuk membuangnya. Merasa sebuah callback kejadian waktu itu, dengan pedenya Mbak Akiko menyetujuinya. Dengan gelisah, takut, dan penasaran, Mbak Akiko akan membuktikan perkataannya bahwa semua bartender moralnya emang nggak ada. Tapi saat ia mencicipi koktail itu, betapa kagetnya dia. Mbak Akiko sampai bertanya kepada Ryu, apakah minuman yang dicicipinya adalah sebuah koktail. Ryu pun mengiyakan dan menyebut bahwa minuman koktail itu bernama Cinderella. Mbak Akiko pun terkejut dan menghabiskan minuman itu. Pak Yamamoto bertanya, apakah Mbak Akiko menyukainya? Maksudnya minuman ya. Ia menjawab bahwa minuman itu adalah minuman terbaik seumur hidupnya. Ryu pun lega mendengarnya. Tapi tiba-tiba, Mbak Akiko pergi meninggalkan Pak Yamamoto dan Ryu. Pak Yamamoto bingung dan bertanya apakah ia akan pergi bekerja. Tapi panel langsung berpindah ke tengah malamnya. Sepertinya sih niat Pak Yamamoto gagal ya. Ya tahu-tahu aja. Nah, di tengah malam di bar Lapin, Mas Sugiyama kaget bahwa Mbak Akiko tadi datang mampir ke bar Lapin. Ia pun kecewa, karena jika ia tahu, ia pasti akan datang bekerja tadi. Mas Sugiyama berpikir kalau Mbak Akiko pasti berpura-pura membawa klien ke sini. Padahal sebenarnya, dia pasti datang untuk menemuinya. Kegeeran Mas. Tak lama kemudian, seseorang datang, dan dia adalah Mbak Akiko. Mas Sugiyama kaget, karena ia datang di saat tengah malam. Lewat malah. Dia mematahkan sebutannya sebagai seorang Roppongi Cinderella. Sayangnya, Mas Sugiyama dicuekin sama Mbak Akiko, yang langsung berhadapan dengan Ryu. Sebuah panel yang sangat sakit ya buat Mas Sugiyama. Ryu sendiri bertanya, keperluan Mbak Akiko saat lewat tengah malam ini.
Mbak Akiko sendiri mengatakan bahwa ia memutuskan untuk menambah waktu sebelum kembali ke setelan pabriknya. Hehehe. Ryu bertanya, apakah Mbak Akiko meminta tempat penitipan anak untuk memperlama penitipan anaknya? Yang dijawab iya olehnya. Dan ternyata alasan Mbak Akiko itu untuk kembali merasakan sensasi minuman Cinderella-nya dari Ryu. Kayak nagih nih. Ryu pun menunjukkan bahan-bahan untuk pembuatan minuman itu kepada Mbak Akiko dengan mencampur 3 kombinasi jus buah dan dikocok dengan es batu di dalam shaker. Maka jadilah minuman Cinderella itu. Mbak Akiko bertanya, mengapa minuman itu dinamai Cinderella? Ryu menjawab bahwa jika yang minum minuman beralkohol saja bisa menikmati koktail, maka yang tidak minum minuman beralkohol itu bagaikan Cinderella, seorang dengan pakaian compang-camping yang tak bisa datang ke pesta. Tetapi saat Pri dengan keajaibannya mengubah Cinderella menjadi Cinderella yang amat cantik, dengan itu setiap orang dan semua orang dapat menikmati koktail. Secara arti bahwa tak peduli jenis koktailnya, setiap masing-masing darinya akan mengandung sebuah keajaiban yang mampu mengubah kehidupan pelanggan. Koktail Cinderella itu pun diberikan kepadanya. Mbak Akiko sendiri tersipu kagum dan mengatakan apakah bartender adalah seorang pesulap. Dipuji setinggi langit oleh Mbak Akiko, tak membuat MC kita terpana. Malah Ryu sempet-sempetnya ngeledek untuk gak nyuruh dia lagi terbang ketika ngegoes sepeda dengan Mbak Akiko suatu saat nanti. Dan chapter ini pun selesai.